Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan saya Bunda Rita Ningsih. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan yang telah saya pelajari mengenai kurban, yang mana beberapa hari lagi kita akan menjalaninya bersama. Kita akan merayakan Idul Adha, yaitu Hari Raya Kurban, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara memilih binatang kurban agar sesuai dengan syariat Islam. Kurban merupakan salah satu syariat dalam agama Islam. Sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbeda dengan penyembelihan hewan biasa yang tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu. Hewan kurban memiliki beberapa persyaratan yang harus dilakukan agar ibadah kurban lebih sempurna. Yang pertama, tentang jenis binatang kurban. Syarat hewan kurban yang pertama adalah jenis binatang ternak, yaitu binatang yang dipelihara, bukan binatang liar. Misalkan unta, sapi, kambing, domba, itu semua bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Kerbau juga digolongkan binatang kurban karena para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam hukumnya. Yang kedua, usia hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang ditentukan syariat. Usia hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban adalah: yang pertama, unta, minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Sapi, minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Dengan ciri-cirinya, ada pergantian gigi depannya. Gigi depannya sudah tumbuh, gigi-gigi besar, gigi permanen. Itu diantara tanda-tanda sapi sudah berumur. Selanjutnya, domba. Domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Ini juga bisa dilihat dari gigi depannya sudah tumbuh gigi permanen. Jadi sudah pernah tanggal gigi dan sudah tumbuh lagi gigi-gigi yang permanen. Itu ciri-ciri yang mudah. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu sehat tanpa cacat. Ya, binatang kurban harus sehat tanpa cacat. Rasulullah SAW merinci beberapa hal yang tak boleh dialami oleh hewan yang akan kita kurbankan, supaya memenuhi syariat hewan kurban. Yaitu diantaranya, jangan kita memilih binatang yang buta sebelah, atau sakit, pincang, sangat kurus, atau tidak mempunyai sumsum tulang belakang. Pilihlah hewan kurban yang sehat. Kalau misalkan tanduk yang retak itu bukan termasuk dari cacat ya, itu masih bisa dipilih sebagai binatang kurban asalkan tadi tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan tidak kurus. Yang keempat yaitu bukan milik orang lain. Jadi hewan yang akan kita kurbankan itu tidak sah jika didapat dari hasil mencuri
atau masih milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gadai atau hewan warisan yang masih menjadi sengketa. Jadi harus mutlak milik pribadi yang berkurban. Yang kelima yaitu cara penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Menurut Ibnu Rushd, dari mazhab Maliki didukung oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam lainnya, penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha. Dan batas akhir penyembelihan adalah terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah 4 hari setelah Idul Adha. Terkait hal ini secara eksplisit tidak dijelaskan dalam suatu nas, baik Al-Quran maupun hadis terkait pilihan dan keutamaan jenis kelamin hewan kurban. Namun para ulama mengkiaskan kasus jenis kelamin hewan kurban ini dengan hewan untuk akikoh. Menurut Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, jenis kelamin hewan kurban dianalogikan dengan hadis yang menjelaskan kebolehan untuk memilih jenis kelamin jantan maupun betina. Dan diperbolehkan dalam berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Begitu. Sebagaimana mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Quras dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda, "Akikoh untuk anak laki-laki adalah 2 kambing dan untuk perempuan 1 kambing, baik jenis kelamin jantan atau betina, tidak masalah." Lihat An-Nawawi Al-Majmu' Syarah Muhazzab Beirut Dar Al-Fikr. Adapun untuk mengetahui umur binatang terutama sapi dapat dilihat giginya. Biasanya sapi yang berumur 2 tahun giginya yang depan sudah tumbuh gigi permanen, dan untuk kambing juga sama. Nah pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pengetahuan yang saya dapatkan dan saya tularkan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi Anda semua. Selamat berkurban, semoga mendapat ridho dari Allah, semoga senantiasa sehat. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.